Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen dalam sebuah ruang bincang sepak bola. Nah, ya ada kabar yang cukup bisa dijadikan sebagai sandaran untuk kita nanti melihat kabar PSSI selanjutnya, ya, tentang pelatih, di mana uang yang akan didapat. Nah, baru saja PSSI telah melakukan deal-dealan dengan beberapa jersey, ya, aparel, dan telah ditentukan dan akan diumumkan oleh PSSI. Nah, ini yang saya curiga, dana untuk mengontrak pelatih itu dari sini, dari kontrak yang sudah dijalin kerjasama dengan salah satu aparel. Nah, siapakah di antara dua kandidat, Giovanni Van Bronckhorst ataukah John Herdman yang agak murah? Namun sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Tentu saja dengan telah melakukan like dan subscribe, Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten kita di YouTube. Jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran untuk PSSI dan juga Erick Thohir. Nah, baik rekan-rekan semuanya, kita akan membahas bagaimana kelanjutan nih, ya, gosip-gosip, rumor-rumor terkait dengan calon kandidat pelatih timnas Indonesia yang mengerucut. Itu ada dua nama. Jadi ada Jesus Casas, kita skip dulu. Ada Bojan Hoda, kita skip. Kemudian siapa lagi nih? Oke, Timur Kapase, udah kita skip dulu karena Timur Kapase udah gabung sama klub di Uzbekistan. Nah, ini ada dua nama yang kemudian Herim Hallgrimsson juga kita skip, ya. Ada dua nama yang mencuat yang kuat banget ini saya rasa, karena dari beberapa PSSI, ya, itu kata media mengabarkan hanya ada dua kandidat. Nah, ada Giovanni Van Bronckhorst dan juga John Herdman. Kalau sudah kita katakan pada di konten yang sebelumnya, Giovanni Van Bronckhorst ini kalau secara nilai kontrak itu 4,5 juta euro per 6 bulan. Jadi kalau 1 tahun itu 9 juta euro. Kalau John Herdman saya nggak tahu ini berapa kontrak yang dimiliki oleh pelatih dari asal Inggris ini. Namun melihat dari prestasi yang diraih oleh John Herdman, pelatih sepak bola wanita, kemudian melatih juga Kanada, ini saya rasa kok tipis, ya, untuk menjadi pelatih timnas Indonesia, karena memang rangkaian analisa yang kita miliki, pelatih ini memang lebih banyak melatih dari, ya, banyak, ya, yang dilatih dari youth hingga national team. Cuman kebanyakan itu adalah wanita, ya, timnas wanita. Ini kan nggak matching dengan timnas senior. Jadi PSSI ini agak konyol juga nyari pelatih yang memang backgroundnya, basicnya biasa ngelatih timnas wanita, John Herdman. Jadi kalau saya pikir dari dua nama yang muncul, Giovanni Van Bronckhorst lah yang punya andil ataupun punya kesempatan yang cukup besar untuk menjadi pelatih timnas Indonesia pada masa depan. Nah, dari cerita ini tentu saja ada hubungannya dengan kontrak yang di awal udah kita sebutkan, ya, aparel ataupun yang nanti akan menjadi jersey timnas Indonesia. Apakah masih kemarin, ya, sponsornya jersinya, ataukah kontraknya itu beralih ke brand yang lain. Nah, itu akan diumumkan PSSI. Dari sinilah dia akan mendapatkan nilai kontrak yang akan diberikan kepada PSSI, dan itu mungkin yang akan membayar DP 25% kepada pelatih yang akan dikontrak, Giovanni Van Bronckhorst. Kalau kita udah mencuatkan nama dua ini, ya, udah pasti deh, ya, Giovanni Van Bronckhorst yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Dan kalau kita mau bahas bagaimana Giovanni Van Bronckhorst itu, udah kita jelaskan pada konten-konten yang lalu, bahwasanya memang impresif gaya main seorang Giovanni Van Bronckhorst. Cuman yaitu
ini memang bertolak belakang dengan filosofi sepak bola Indonesia yang memang terbiasa memainkan 3 back, sementara itu Giovanni Van Bronckhorst memainkan 4 back, 4-3-3, 4-2-3-1. Nah, ini yang agak bertolak belakang dengan filosofi sepak bola Indonesia. Sementara John Herdman itu juga menggunakan 3 back. Ini yang agak menurut saya dengan harganya yang murah, kemudian namun di sisi pengalaman juga saya agak ragu dengan John Herdman. Ya dengan back 3 itu saya rasa bagus ya. Namun kalau dilihat dari secara prinsipal dia melatih, ya Giovanni Van Bronckhorst lah yang akan dipilih oleh Exco. Nah, ini tentu saja akan menjadi kabar yang mencengangkan buat seluruh masyarakat Indonesia. Kalau kemarin itu kan kita cuatkan memang PSSI nggak punya dana. Ya jujur aja nggak punya dana. Namun setelah kontrak yang dijalankan dengan salah satu April itu bisa untuk membayar 25% dari pembayaran kontrak. Jadi di awal itu memang coach akan diberikan 25% yang di berikutnya akan diberikan per bulan. Nah, itu yang bisa kita sampaikan kepada Anda semuanya. Dari Giovanni Van Bronckhorst yang kata Bung Ropan itu mengatakan ditawar hingga 125 miliar. Apakah juga Giovanni Van Bronckhorst ini bersedia untuk menerima tawaran itu ya per tahun? Ya, karena memang beliau ini adalah asli Maluku, saya rasa dengan apa ya, mungkin dia nggak pernah merasakan tinggal di Indonesia, kan tinggalnya di Belanda ya, tapi melihat sejarah dia ini memang asli Maluku, tak pikir dengan kontrak 125 miliar per tahun itu cukup bagus untuk dia, untuk secara menaikkan kredibilitas bargaining dia sebagai seorang pelatih. Nah, mudah-mudahan Giovanni Van Bronckhorst nanti bisa menjadi pelatih yang satu bisa mendengar suara-suara penonton, dukungan penonton itu akan selalu berkumandang di GBK setiap timnas kita bermain. Dan satu hal, Giovanni Van Bronckhorst ini memang banyak pemain yang punya keluh kesah ya. Namun kalau dia udah ditunjuk sebagai pelatih, ya semua harus taat dengan coach yang melatih mereka. Nah, kalau kita melihat Giovanni Van Bronckhorst ini yang agresif, yang selalu memainkan bola itu dari lini belakang, kemudian menekankan dominasi lini tengah ya, kemudian bagaimana serangan pergerakan cepat dari wing back kanan dan wing kanan dan wing kiri, dan juga striker ini dituntut untuk bisa bermain cepat, dan ketika menerima serangan dari lawan itu harus agresif ya, untuk merebut bola ataukah membuang bola itu memang harus dilakukan dan agresif, baik itu di depan, di tengah hingga belakang. Itulah ciri khas dari seorang Giovanni Van Bronckhorst. Jadi saya rasa timnas Indonesia akan greget ya kalau kita nanti kalau misalnya ya pelatih ini akan melatih timnas Indonesia. Untuk kabar ini saya prediksi memang PSSI sudah mendapatkan dana dari Apparel, sehingga untuk memberikan kontrak yang akan ditandatangani oleh calon pelatih timnas Indonesia itu kan dia akan menerima 25% dari kontrak. Itu yang bisa kita berikan kepada Anda. Namun siapa dari dua nama ini saya akan memprioritaskan ya pada hari ini Giovanni Van Bronckhorst lah yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia, melihat dari aspek pengalaman beliau saat melatih di Feyenoord, Besiktas, Glasgow Rangers, dan saat ini melatih di Liverpool. Meskipun Liverpool saat ini juga naik turun, kemarin juga pertandingan kemarin kayak menang atau kalah ya, saya nggak tahu. Ya, jadi Liverpool saat ini naik turun, belum bisa kayak musim lalu bisa standing di posisi teratas di Liga Inggris. Nah, itu aja yang bisa kita sampaikan kepada Anda. Mohon maaf ya bila ada salah kata dari kita, dan dari Jakarta Selatan saya Jelly Custen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.